jalan, nggak jalan. Nggak jalan. Depan mas ya. Ini nggak bisa melingkari. Oh, ini dimainin nanti ya. Ditambah gitu Bapak. Berapa? Saya juga belum tahu Pak. Memang berbagai macam skala yang kita ini kalau biar langsung nyampe. Tapi dengan cara besok prioritas. Iya, dia nggak mau mayoritas, nggak mau minoritas. Iya dong. Bapak, ayo Bapak lanjut monggo, Bapak. Kita. Jadi yang datang atau yang lama? Yang datang Pak. Jadi sesuai itunya Pak. Jadi yang lama itu ada di sebelah sana. Kita bilang karena memang ya sampah kita masih seperti itu, kita bilang habis itu kita keringkan dengan menggunakan proses bio drying dan menggunakan rotaris air hasil dari bisa geser biar ada proses kering kita kumpulkan di area sini. Teman media, sekali lagi saya sangat minta dan selalu merepotkan teman-teman media untuk menyampaikan kepada seluruh kita bahwa upaya serius dari pemerintah di kabinet sekarang harus kita sampaikan juga kepada seluruh masyarakat sehingga ada standing point bagaimana posisi pemerintah dalam rangka penanganan environmental dasar isu ini, isu dasar lingkungan, tata lingkungan yang kemudian belum selesai, yaitu sampah. Jadi sampah kita hari ini berdiri di Putu Cempo, suatu klasifikasi di dalam rangka penyelesaian sampah untuk energi, waste to energy. Dulu perpresnya 35 tahun 2018. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya ternyata semenjak perpres itu berjalan, baru 2 yang telah dan sedang operasional, sementara 1 Palembang baru akan selesai konstruksi tapi belum COD, kemudian sisanya lagi berarti 9 yang masih struggle untuk menyusun itu. Kemudian dilakukan beberapa rapat kabinet dan seterusnya, kemudian Bapak Presiden minta ada akselerasi. Nanti detailnya kita nunggu perpres karena mungkin tidak pas kita mendahulunya, tapi itu sedang Bapak Presiden ingin diselesaikan. Bapak Presiden memberikan kepada kami arahan-arahan untuk segera menyelesaikan sampah, diantaranya juga sampah-sampah yang timbulan hariannya mencapai 1.000 ton per hari, baik itu 1 kabupaten atau beberapa kabupaten, termasuk Surakarta ini. Kehadiran hari ini saya kesini salah satunya untuk ketemu Bapak Wali Kota untuk minta tolong beliau agar segera mengoperasionalkan penanganan sampah sampai ke hulu Pak Wali Kota izin dengan berbagai macam skema, metodologi dan teknologinya. Kemudian yang kedua, kami ingin langsung melihat permasalahan di waste to energy melalui gasifikasi di Ratu Cempo ini. Dan tadi secara teknis Bapak Wali Kota telah menjelaskan kepada kami semua. Kami harap dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan Bapak Wali Kota menyampaikan ke kami permasalahan utama di Ratu Cempo ini untuk sebagai bahan kami di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Memang tidak sederhana mengoperasionalkan ini karena ada jeda gap antara biaya operasional dan kompensasi harga listriknya yang tentu masih belum ekonomis, sehingga masih perlu banyak kegiatan, sehingga kita maklumi tekanan yang berat dari operasional Ratu Cempo ini. Tetapi sekali lagi Bapak Wali Kota beserta jajarannya sangat ingin permasalahan sampah ini selesai dengan segala pendekatan. Jadi kami akan bersama seluruh jajaran kabinet yang ditugaskan terkait dengan penanganan sampah Indonesia akan sangat serius untuk mencermati ini. Teman-teman sekalian, kami juga sudah memberikan paksaan pemerintah kepada hampir 343 site dari tempat proses akhir sampah seperti ini.
Jadi ini yang disebut open dumping yang kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup serius. Jadi ke 343 site sampah di seluruh tanah air telah kita mintakan untuk menghentikan kegiatan rata-rata 6 bulan sejak diterimanya surat tersebut. Paksaan pemerintah adalah instrumen hukum yang diberikan Undang-Undang 32 kepada 2009 kepada Menteri untuk kemudian memaksakan agar kaidah penanganan suatu kegiatan itu sesuai dengan kaidah lingkungan, termasuk sampah. Nah, teman-teman kabupaten kota memiliki waktu 6 bulan untuk berbenah, melakukan berbagai inisiasi. Tentu nanti pelaksanaannya akan kami evaluasi. Pada kota besar tentu akan relatif lama sedikit. Bila mana itu kemudian step-stepnya akan kami kawal dengan detail, sehingga bila mana itu tidak serius melakukan itu, maka ada konsekuensi hukum berupa pemberatan paksaan pemerintah dan pengenaan pidana. Jadi ini tentu kita akan serius semua, karena hanya kepada kita Pak Wali Kota izin, masyarakat bergantung. Hanya kepada kita masyarakat mengharapkan masalah sampah ini bisa ditangani dengan sesuai dengan kaidah lingkungan. Jadi saya rasa itu, sekali lagi saya terima kasih. Saya yakin dan percaya Pak Wali Kota yang baru, mohon maaf, baru 2 bulan sudah dibebani isu-isu lingkungan yang tidak sederhana, yakin dan mampu untuk menangani sampah di Solo Surakarta yang kotanya saya lihat dari sepanjang jalan relatif bersih, Pak, relatif bersih. Nanti ada upaya pengurangan dan penanganan, pemilahan, pengolahan ulang sampah-sampah yang ada di kota Solo. Nah, untuk sementara ini karena memang membangun waste to energy itu paling tidak perlu waktu 2-3 tahun ya, Pak Manajer, Pak Wali Kota, sehingga mungkin selanjutnya kepada Ibu Kepala Dinas Kabupaten, Bapak Kepala Dinas Provinsi untuk semakin aktif mengkampanyekan pilah-pilih sampah, sehingga sampah yang masuk di sini itu relatif homogen, sehingga tidak menyulitkan di dalam operasional. Karena kalau sampahnya seperti ini, pertama harus dikeringkan dulu dengan kadar air tertentu, kemudian harus dicacah, baru bisa dispread begitu, sehingga pada saat nyacah ini sama seperti industri yang lain, kadang-kadang itu pisaunya pada patah pada saat ketemu ini, Pak, logam-logam atau yang ini ya, yang tidak bisa dicacah. Saya rasa itu teman-teman media, saya terima kasih. Soal pemeriksaan open dumping di secara nasional ini ada masa transisinya berapa lama? Rata-rata 6 bulan, Pak. 6 bulan kita minta kepada Bupati Wali Kota untuk menyiapkan mulai dari rencana pengakhiran, kemudian pemindahan lokasi TPA pada sel terdekat yang dilakukan minimal dengan sanitary landfill. Sanitary landfill itu dasarnya harus kedap air, kemudian ada tempat-tempat penangkapan gas metannya, kemudian yang boleh masuk ke tempat pemrosesan akhir hanya residu, Pak. Ya, jadi tidak boleh sampah utuh seperti ini masuk, jadi harus dipilah di hulu, kemudian sisa-sisa yang tidak terolah tadi masuk ke TPA untuk dilaksanakan pemrosesan akhir dengan ditutup tanah. Jadi kalau itu yang terjadi, insya Allah tidak menimbulkan konflik yang luar biasa. Kemudian sisi